Bocor untuk pembelajaran IPAS di kelas 10 DSM ini kita akan melaksanakan observasi. Sebelum kita observasi, kita sepakat dulu Ibu telah untuk pembelajaran IPAS akan melakukan refleksi dinamika kelas. Jadi fokus pada masalah refleksi dinamika kelas. Menurut Ibu, strategi yang dipersiapkan untuk merefleksi dinamika kelas ini seperti apa? Salah satunya adalah memberi penguatan positif kepada anak-anak, misalnya memberi reward atau yang masih belum bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, kita beri tugas yang lebih menantang sebagai refleksinya. Baik, jadi nanti kita fokus untuk mengamati tentang dinamika kelas saja. Setuju ya? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalau doanya dipimpin oleh ketua kelas, berdoa mulai. Bagaimana kabarnya kalian semua? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Mamanya. Kenapa? Sakit. Sakit. Mudah-mudahan sekarang menjadi tak sembuh dan bisa belajar kembali. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, untuk lebih bersemangat, Ibu minta kalian kita membuat ice breaking terlebih dahulu dengan cara kalau Ibu bilang tepuk satu kali, kalau Ibu bilang tepuk dua kali, kalau Ibu bilang tepuk tiga kali. Kita mulai ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Terima kasih. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang zat dan perubahannya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana hubungan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana zat dan perubahannya. Nah, tujuannya adalah supaya untuk mengetahui perubahan zat dalam baik perubahan kimia maupun perubahan fisika. Nah, sebelumnya Ibu mau menanyakan terlebih dahulu, kalau misalnya kita membiarkan es di udara terbuka, apa yang terjadi? Mencair. Apakah bisa kembali kalau misalnya kita bekukan kembali? Bisa. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita membakar lilin dengan membakar kertas, apa perbedaannya? Kalau misalnya kita bakar lilin, ada dua kan? Lilin itu ada sumbunya, kemudian ada yang mengelilingi sumbunya. Kalau sumbunya bagaimana? Sumbunya jadi abu, lelehannya mencair, jadi meleleh dia ya. Nah, kalau sumbunya bisa kembali seperti semula, kalau lelehannya
bisa kembali? Ya. Nah, kalau misalnya kita buat tape, proses apa yang terjadi? Proses fermentasi. Fermentasi, bagus sekali. Nah, kalau misalnya sudah jadi tape, bisa kembali jadi beras? Tidak. Nah, hari ini kita akan membahas perubahan yang terjadi pada contoh-contoh yang sudah Ibu tanyakan tadi. Nah, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada zat itu ada dua. Kalau tadi kita melihat es mencair, kita bentukkan kembali, dia akan menjadi seperti semula. Nah, perubahan yang disebabkan bisa kembali seperti semula tadi itu disebut dengan perubahan fisika. Nah, selanjutnya tadi ada kertas dibakar jadi apa? Bisakah kembali menjadi kertas? Berarti perubahannya bersifat apa? Artinya sifatnya bukan sifat sementara, bersifat tetap ya. Nah, jadi kalau tidak bisa kembali seperti semula, ini disebut dengan perubahan kimia. Jadi perubahan zat itu ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Anda sudah duduk di kelompok masing-masing, Ibu akan bagikan LKPD yang harus kalian jawab sesuai dengan yang kalian ketahui, karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ini dijawab, nanti siapa yang mau presentasi akan dipanggil ya. Nah, coba dikerjakan. Dengarkan petunjuknya ya. Di sini pertanyaannya adalah pilih 10 benda yang ada di sekitar kalian. Kalau kimia, dia berubah, tidak kembali seperti semula. Nah, seperti tadi misalnya, es mencair. Ya, kalau dibekukan bisa jadi es lagi kan? Tapi perubahan apa dia? Ya, coba ditulis. Coba ditulis. Menjadi sebuah asal tidak terbentuk dari pohon akan mengubah kembali dari sebuah menjadi sebuah buah. Jadi siklus ya. Nomor 1 sudah siap? Nomor 2? Belum. Nomor 3? Belum juga. Apa terlalu susah? Terlalu sulit? Ada yang sudah siap? Nomor 1? Dah. Ya, coba Asraf ke depan. Nama zat bila lampu, bila menyala, sifat fisika, beras menjadi tepung, sifat fisika, kertas tenaga, sifat kimia, nasi menjadi basi, sifat kimia, isi berbijak, bersifat fisika, usung menjadi odol, sifat kimia, fotosintesis,
bersifat fisika. Lilin yang dibakar bersifat fisika. Pembuatan SP bersifat kimia. Terima kasih kepada Asraf yang sudah mempresentasikan salah satu ini sekedar Ibu memberikan penguatan lagi dari apa yang sudah disebutkan oleh kelompok 1 yang lebihnya yaitu Asraf. Yang pertama, bola lampu pijar menyala. Kalau sudah mati bisa nggak kembali seperti semula? Bisa. Berarti dia termasuk ke dalam perubahan fisika. Selanjutnya, beras menjadi tepung. Bisa nggak kembali seperti semula jadi beras? Tidak, tapi termasuk ke dalam perubahan fisika karena sifat dari tepung itu masih sama dengan beras. Nah, berarti ke dalam kelompok perubahan fisika. Selanjutnya, kertas terbakar. Kalau kertas terbakar jadi apa? Jadi abu. Itu pembakaran sempurna. Berarti termasuk ke dalam perubahan apa? Kimia. Selanjutnya, nasi menjadi nasi. Bisa nggak kembalikan nasi semula? Enggak. Kalau nggak bisa, berarti perubahan apa? Kimia. Selanjutnya, besi terpijar, besi terbakar. Kalau misalnya udah nggak kebakar lagi, bisa nggak seperti besi semula? Bisa. Berarti perubahan apa? Perubahan? Kayak keras suaranya. Susu menjadi yogurt. Susu jadi yogurt. Bisa nggak susu kembali? Bisa kan? Kalau nggak bisa berarti perubahan apa? Perubahan kimia. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis mengubah CO2 menjadi O2. O2 itu dihirup kembali oleh manusia dan hewan. Jadi CO2 kembali. Perubahan apa? Fisika. Perubahan fisika karena ada terjadi siklus ya. Nah, selanjutnya lilin yang dibakar. Lilin yang dibakar ada 2 proses. Ada fisika, ada kimia. Sumbunya perubahan kimia, lelehannya perubahan fisika. Selanjutnya pembuatan tape. Tape, udah buat tape dan jadi tape bisa nggak jadi beras kembali? Nggak bisa jadi beras lagi. Perubahan apa? Perubahan kimia. Nah, jadi untuk hari ini Ibu harap kalian sudah mengerti bagaimana perubahan fisika dan perubahan kimia. Ingat seperti yang Ibu katakan tadi, cluenya adalah kalau perubahan fisika, perubahan zat itu bersifat sementara. Artinya bisa kembali ke wujud semula. Sementara perubahan kimia itu bersifat tetap. Nah, artinya tidak bisa kembali seperti semula. Baik, untuk hari ini Ibu akhiri. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai energi dan perubahannya. Seakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ucut, tadi saya telah mengamati Ibu mengajar di kelas 10 jurusan teknik sepeda motor. Aspek yang diamati yaitu dinamika kelas. Di situ adanya memberikan penguatan positif. Jadi untuk rencana tidak lanjut ke depannya, Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran itu harus lebih jelas nampak dalam proses pembelajaran itu adanya penguatan positif. Tadi di proses pembelajaran kelompok yang Ibu bentuk itu masih kurang nampak. Ibu memberikan semacam reinforcement atau penguatan kepada peserta didik. Diharapkan ke depan
lebih ditingkatkan lagi. Bisa ya? Bisa. Ya, terima kasih.